Mardi siwi sinawang resmining kidung sinopo sino karata mreh kretarta pakaratine ilmu luhur. Terus ngeten. Jadi kenapa saya membentuk yayasan? Ya, karena yayasan ini kita bisa lebih luas, karena bisa membuka nanti di luar kota, di luar pulau, di luar negeri pun bisa, seperti yang ditulis di dalam ADRT-nya. Nah, yayasan ini kenapa saya memakai nama Panjalu Jayati? Karena ini juga asli Kediri. Dari Panjalu Jayati itu semboyannya yang Prabu Jayabaya yang tertulis di Prasasti Hantang dengan arti kemenangan Kediri atau Kediri menang, kemenangan Kediri atas Jenggala yang ditulis oleh Empu Sedah dan Bukanloh di Bharatayuddha yang kemenangan Panjalu. Makanya ya kita sama-sama mengangkat budaya ini terutama di Kediri. Kalau bisa dari Kediri nanti keluar kota sampai ke Nusantara ya dari kita yang mulai. Makanya saya mengangkat Panjalu Jayati di yayasan saya. Oke, monggo jenengan ya sebutnya pun ini. Nggih, matur nuwun Kang Warok. Terus katen. Nggih, panjenengan ngawiti anggenipun dalam yayasan menika langkung saya di matur nuwun sanget. Bagi kebudayaan Kediri menika sudah pulih. Kados sampun amargi keilmuan leluhur menika pengelolaan saya adiluhur digunakan dengan poros derek tanpa ada perbedaan suatu ras. Siapapun yang menjalankan suatu keleluhuran itu akan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Dan poros derek konten memiliki tetap yang guyung. Derek handal ini akhirnya panjenengan dalam yayasan khususnya tugas untuk aksara kawi kuadrat nih. Aksara kawi. Nah, aksara kawi nanti jalannya ada kalau Kediri itu kawi kuadrat. Jadi matur nuwun, monggo. Intinya kalau dari saya dengan adanya budaya yang adiluhur ini kita mengarah karena sekarang ini Pancasila itu sudah lemah sekali. Nah, kalau kita kembali ke sebuah budaya, saya yakin dan kita mencintai budaya itu sendiri, jiwa-jiwa Pancasila, jiwa-jiwa patriot itu akan muncul dan menjadi perilaku yang luhur juga. Apa yang menjadi pesan-pesan dari leluhur-leluhur yang perang maupun leluhur-leluhur yang pertapa maupun leluhur yang sifatnya arah berguna yang menggunani yang urip-uripi sesamanya. Gusti artinya sesama manusia. Jadi kita menjadi nitih laku lampah para leluhur untuk mapak berkahipun. Ya tetap dasar Pancasila. Monggo. Ya. Saya pikir apa yang kita bicarakan ini adalah berkaitan dengan visi dan misi kebudayaan ke depan. Bahwa pasal 32 sudah menjamin bahwa keberadaan tetap budaya ini dimajukan oleh negara. Jadi ketika Bung Karno dalam garis saktinya mengatakan bahwa pada poin ketiga kita harus berkepribadian, berkebudayaan sana. Artinya apa? Bahwa tanah, air, udara, kemudian api dan bumi ini merupakan 4 elemen anasir alam yang membimbing mengarahkan manusia, yang dalam hal ini diarahkan dalam bentuk ketahanan budaya. Nah, 3 matra elemen air, udara dan api sudah diwakili oleh TNI dan Bayangkara sudah diwakili oleh Polri.
Nah, kita sebagai elemen masyarakat, maka sudah seyogyanya nyengkuyung tentang kebudayaan itu sendiri. Eyang Erlangga sudah diceritakan secara luas di dalam bukunya Empu Karma yang berjudul Arjuna Wiwogo. Di situ diceritakan bahwa konsep hidup kemanusiaan itu harus berbakti dan manusia. Jadi antara berpikir, berkata, bertindak itu harus selaras dengan alam semesta. Sekira itu saja yang bisa saya sampaikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Sebetulnya di Kediri itu sudah banyak paguyuban yang berdiri. Dan sekarang bermunculan paguyuban yang baru. Ya, dengan paguyuban yang lebih banyak dan bermunculan ini, mudah-mudahan ini bisa sinergi semua yang enggak saling menonjolkan, tapi bagaimana bisa bekerja sama dengan Gun membangun Kediri untuk bisa menusantara. Mungkin demikian dari saya. Monggo Mas. Jadi gini tadi saya juga menggarisbawahi kenapa saya memiliki yayasan, karena saya memahami yang di Kediri tadi sudah banyak kemunculan, mungkin perorangan, komunitas, paguyuban, tapi mereka belum mempunyai dasar hukum, belum punya payung hukum untuk bergerak. Makanya saya bikin yayasan tadi kan lebih universal. Mari kita bergabung ke sini yang belum punya naungan, karena saya sudah mempunyai kebutuhan. Nah, kita nanti bergerak sesuai tupoksi kita dengan talenta kita. Mungkin ada dengan seni, ada dengan tari, ada dengan jaranan, mungkin dengan karawitan, segala macam lah. Kita mungkin dengan bebatuan kita naungi. Karena dengan budaya ini, saya pribadi ingin dengan semuanya sama-sama kita dengan budaya ini kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Satu, kedua, untuk rasa bela negara. Ketiga, ini dengan tumbuhnya rasa tanah air, tanah air dengan cinta budaya tadi, dengan bangkitnya rasa bela negara ini sebagai filter. Karena sudah banyak budaya yang masuk meracuni ke negeri kita. Dengan kita menggiatkan budaya lagi, ya akhirnya kita bisa untuk bela negara melalui budaya. Kedua, melalui budaya ini di Kediri, khususnya di Kediri, saya ingin juga Kediri menjadi kota budaya. Jadi bukan hanya kota tahu, tapi kalau bisa Kediri sebagai kota budaya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Kamu tidak sama, dari kau sini,